memerlukan untuk swab, baik itu antigen ataupun PCR. Berikut adalah alat-alat yang kita perlukan untuk rapid antigen dan PCR. Kita menggunakan APD level 3, yaitu hazmat. Pertama yang harus kita punya itu adalah face shield, itu untuk melindungi kita dari cipratan. Terus setelah itu kita perlu hazmat. Hazmatnya itu yang kita perlukan yaitu hazmat, masker, boleh N95 atau kalau tidak ada boleh pakai KN95. Boleh pakai head dan head cap, harus disiapkan untuk melindungi kepala. Setelah itu yang kita perlukan adalah alat-alat disinfektannya, yaitu disinfektan dan hand sanitizer. Kita memerlukan alat untuk rapidnya. Saya jelaskan untuk rapidnya dulu ya. Untuk rapidnya itu dalam satu box ini, dalam satu boxnya itu isinya kit rapid testnya. Ini sama seperti antibody bentuk kitnya. Setelah itu isinya lagi dapronnya untuk dimasukkan ke dalam hidung. Setelah itu isinya buffer. Nah, karena pemeriksaannya itu di nasofaring, kita memerlukan tempat untuk dapronnya karena tidak bisa langsung dibuang di limbah medis. Jadi kita membuat cairan bleach namanya. Kandungannya itu air Biclean 1:10. Bicleannya 1, air putihnya 10. Fungsinya untuk merendam si dapronnya. Nah, kalau untuk swab PCR, kitnya seperti ini. Dia isinya VTM dan dapron untuk nasofaring dan orofaring. Bedanya PCR dan antigen itu, kalau PCR itu ada nasofaring dan orofaring. Nah, untuk PCR ini kita memerlukan parafilm untuk merapatkan di VTM-nya. Dan ini setelah kita periksa, kita rapatkan pakai VTM, simpan di cool box, lalu kirim ke lab untuk diperiksa. Dan kita memerlukan glove. Satu pasien, satu pasang. Jadi setiap ganti pasien kita harus ganti glove-nya. Berikut saya jelaskan untuk anatomi hidungnya ya. Mungkin sebagian teman-teman juga sudah tahu anatomi hidung. Yang kita masukkan ke dalam dapron itu, ini dapronnya, kita masukkan bukan ke atas. Kalau kita masukkan ke atas, itu tidak sampai ke nasofaring. Jadi kita minta pasien untuk agak sedikit mendangak. Kita masukkan ke kontak yang pertama, masukkan ke sini. Seperti itu. Jangan sampai salah masuk. Kalau kita masuk di kontak kedua, itu tidak akan sampai di nasofaring. Jadi kita masukkan untuk posisi masukannya seperti ini. Seperti ini. Bukan ke atas. Seperti itu. Jadi posisi kita memasukkannya juga seperti ini kamu. Agar bisa masuk ke nasofaring. Jadi kalau kita masukkannya seperti ini, itu masuk. Tapi kalau kita luruskan saja, dia juga masuk. Tapi bukan ke nasofaring. Seperti itu. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu. Pagi malam saya Suster Laura. Bisa dibantu nama dan tanggal lahirnya? Saya Siska Puspita Rahma. Tanggal lahir 25 Februari 1987. 1987 ya. Kita siapkan untuk rapid kitnya. Bentuknya seperti ini ya. Ya. Setelah itu kita pakai glove. Pakai glove untuk per pasien satu glove. Ibu, kita akan melakukan swab antigen. Nanti dimasukkan alat ke dalam kedua hidung ya. Rasanya kurang nyaman seperti kemasukan air saat sedang berenang. Nanti saat alatnya masuk, saya minta tarik nafas yang paling dalam dan jangan dilawan ya. Kita siapkan buffer dan dapronnya. Setelah itu minta pasien untuk membuka masker. Silakan Ibu, maskernya boleh dibuka, boleh sambil dibuka dapronnya. Kepala
putarnya sedikit mendama ya Ibu ya. Kita posisikan dapronnya itu diambilnya seperti ini ya. Jadi sedikit mendama. Bantu tarik nafas yang paling dalam. Ambil dari hidung yang jauh dulu. Jadi kalau kita di kanan, kita ambil dulu hidung yang kiri. Ada batasannya ya, batasannya yang ini masuknya. Ada garisnya. Tarik nafas dalam. Lagi. Oke, sampai batas. Lalu kita putar. Putarnya seperti ini. Ya, tarik. Nafas seperti biasa. Sekarang sebelahnya ya. Tarik nafas lagi yang dalam. Seperti ini ya. Sampai batas. Putar. Tarik. Oke, sudah selesai. Masuk. Seperti ini. Ya, diputar 5 kali. Setelah itu lalu ditarik. Seperti itu. Sudah ya. Setelah itu kita pasang tutupnya. Seperti ini. Deketin kamera. Pasang tutupnya. Ya, kita teteskan ke kitnya. 3 tetes ya. Teteskan. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Tunggu hasil berapa? Hasilnya 15 sampai 20 menit. Untuk pembacaan hasil, kita harus perhatikan kontrolnya ini harus ada. Kalau misalnya kontrolnya tidak muncul, berarti itu kesalahan alat. Jadi, kalau misalnya kontrolnya muncul, itu dan T-nya tidak muncul, itu berarti negatif. Kalau ada garis 2, berarti